pecah belah umat Islam ini akan berjalan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak akan selesai. Selesai dengan masalah NU Muhammadiyah, sudah selesai. Kita sudah hidup rukun. Dipecah lagi dengan Wahabi, selesai. Selesai lagi dengan Syiah, selesai. Sekarang dipecah lagi antara habaib dengan ulama-ulama yang ada ini. Bikin satu pernyataan bahwa semua habaib yang ada di Indonesia ini semuanya palsu. Padahal ini Bani Alawiyah ini sudah berjalan ratusan tahun. Mengapa kok baru sekarang? Kok nggak kemarin? Kok baru sekarang? Yang sekian ratus tahun semua ulama mengakui kebenaran Bani Alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemarin kiai muda yang mengatakan tidak sahnya Bani Alawi. Di dalam soal nasab itu yang paling tahu yang bersangkutan. Saya ini bernama Sukron, anaknya Kiai Makmun, Kiai Makmun anaknya Kiai Nawawi, Kiai Nawawi anaknya Kiai Abdus Salam. Lalu Pak Okas berkata, itu tidak benar, yang namanya Kiai Makmun nggak ada di Madura. Misalnya, yang tahu nasab itu yang bersangkutan. Dan kalau Pak Okas lalu berkata nama Sukron Makmun tidak ada di Madura, Pak Sul itu bohong, nama Kiai Makmun tidak ada. Gegerlah. Dan kalau Kiai Sukron Makmun bapaknya kagak ada, siapa bapaknya? Kagak ada. Oh, berarti Kiai Sukron Makmun itu anak zina, anak yang tidak ada bapaknya. Padahal sudah ratusan tahun yang namanya Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir sampai ke atas bin Ja'far Shadiq sampai ke atas bin Zainal Abidin. Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anaknya Siti Fatimah, Siti Fatimah anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah dibaca ratusan tahun dan para ulama membenarkan. Sayyid Muhammad Al-Maliki, orang alim besar di Mekah, kitabnya puluhan. Saya terima hampir 50 kitab dari beliau, seorang alim. Beliau menyatakan keabsahan Bani Alawi bahwa itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Syekh Murtado Az-Zabidi, pensarah Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, membenarkan bahwa Bani Alawi ini sah sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan-catatan yang jelas. Itu ulama-ulama besar. Ibnu Hajar Al-Haytami membenarkan bahwa Bani Alawi ini sah sebagai dzurriyyah Rasulullah. Ulama-ulama di Indonesia seperti Imam Nawawi Tanara. Imam Nawawi itu bukan ulama nasional, ulama internasional. Kitab-kitab Imam Nawawi dipakai di Mesir, dipakai di Yordan,
Imam Nawawi Banten itu membenarkan keabsahan daripada Bani Alawi. Ulama-ulama kita, Kyai Khalil Bangkalan, Kyai Hasyim Asy'ari, termasuk Kyai Hamid Pasuruan, dia berguru kepada Habib Ja'far, membenarkan bahwa Bani Alawi termasuk daripada duriyahnya, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ulama-ulama lagi. Kemudian timbullah ulama muda dari Banten, tidak saya sebut namanya, menyatakan bahwa semua habaib ini ditolak nasabnya, tidak nyambung dengan Rasulullah, dengan memakai satu kitab yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah. Kitab ini sebelumnya tidak dikenal, tidak ada ulama yang kenal dengan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Baru kitab ini dikenal pada tahun 1996, kira-kira 26 tahun yang lalu. Baru orang tahu bahwa ada kitab namanya Asy-Syajaratul Mubarakah yang di situ menyebutkan bahwa Ubaidillah itu tidak ada. Dengan tidak adanya nama Ubaidillah, maka terputuslah keluarga Nabi yang di Indonesia itu dengan Nabi. Itu dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang katanya ditulis oleh Imam Fakhrur Razi. Itu pun masih tanda tanya. Nah, dia berpegangan kepada kitab ini, karena kitab ini berkata Ubaidillah tidak ada, maka berarti semua habaib di Indonesia diputus. Sekarang kita harus paham sejarah. Yang namanya sejarah itu ditulis oleh ahli sejarah. Ahli sejarah itu hanya menulis apa yang dia tahu. Apa yang dia tidak tahu belum tentu tidak ada. Itu sejarah. Jadi sejarah itu ditulis orang ahli sejarah. Ahli sejarah itu hanya menulis apa yang ia tahu. Tentu yang dia tidak tahu bukan berarti lalu tidak ada. Nah, itu saya jelaskan tentang sejarah. Jadi sejarah itu tidak ainul yakin. Sejarah itu tidak hakul yakin, kecuali sejarah-sejarah Rasulullah ainul yakin.